Kekuatan Yin dan Yang Dava sangat besar. Tetapi tidak banyak orang yang mempraktikkan hukum ini di dunia ibu. Karena metode ini terlalu merusak matahari, lapisan pertama dari Yin dan Yang Pantom dan Yin dan Yang masih baik, dan kerusakan pada roh matahari terbatas. Setelah bertahun-tahun istirahat dan istirahat, itu dapat diperbaiki. Lapisan ketiga, Yin dan Yang Ding, adalah sebuah kontraindikasi. Dengan menggunakan metode ini, dengan mengorbankan jiwa Anda sendiri, makna sebenarnya dari kekacauan Yin dan Yang akan menjadi jelas. Di dunia ibu, metode ini tidak digunakan untuk mempertahankan musuh, tetapi untuk menggunakannya untuk membangun prajurit yang tak tertandingi. Beberapa kekuatan besar secara khusus membudidayakan murid-murid seperti itu, memberi mereka arti sebenarnya, dan memperkenalkan mereka ke lautan makna sejati. Pada akhirnya, mereka mengancam dan menggoda untuk membiarkan mereka mengorbankan Yin dan Yang. Ada beberapa kekuatan tirani. Sekali lagi, ratusan penyempurnaan besar digunakan untuk mengorbankan tubuh Yin dan Yang untuk memperbaiki beberapa bahan yang sangat sulit untuk dicium. Harga yang dibayar untuk ini adalah kehidupan para dewa yang besar dan benar ini. Panggil. Kali ini, di bawah pergantian gosip, seluruh kekosongan juga berbalik. Aku benar-benar diseret dan berbalik. Seorang penyempurnaan hebat benar-benar memandangi gosip. Apakah ini murni dan suci bersama kita untuk disempurnakan? Wajah Yaseng yang lain berkata muram. Tidak adil mengorbankan kita, tidak adil. Darah-darah gembala penuh ketakutan. Dia tidak tahu berapa harga untuk murni berayon dari timur, dan apakah dia bisa bangkit kembali. Tetapi dia harus mati dalam kekosongan ini. Semua orang di seluruh batal memiliki spiral. Enamel oriental murni adalah pusat dari. Hei. Luo Zeng dan Hua Tianming melihat bahwa situasinya tidak baik. Satu demi satu, pedang telah dibunuh ke arah timur. Tetapi pada saat ini, daging murni dari timur tampaknya telah jatuh ke dalam ketiadaan. Kedua pedang panjang menusuk satu demi satu, dan suara, ping, terjalin. Pada saat yang sama, Luo Zeng dan Hua Tianming merasakan gravitasi yang kuat, dan gaya gravitasi ini akan meninggalkan keduanya di tubuh murni timur. Hua Tianming mencoba mengeluarkan ular-ular dari tubuh oriental murni, tetapi di bawah tarikan ini, itu tidak bergerak. Melihat bahwa Hua Tianming akan dihirup ke kalajengking murni oriental dengan pedang, Luo Zeng menggerogoti giginya, dan kekuatan tubuh juga meledak. Hei! Tabrakan ini bisa dikatakan penuh kekuatan, dan kemudian akan mengenai ular-ular dari tubuh murni dari timur, dan kekuatan pedang akan hancur. Pedang bayangan juga merupakan pedang yang sangat penting bagi Yuan Lao, tetapi bagaimanapun juga, pedang itu tidak sebagus pedang ular. Dalam tabrakan ini, pedang itu benar-benar patah di tubuh murni timur. Luo Zeng yang malang masih gagal mengendalikan sepenuhnya pedang. Luo Zeng tidak bisa begitu peduli, dan langsung menyerahkan pedang bayangan, dan bersama dengan Hua Tianming, terbang kembali ke belakang, dengan pelarian gravitasi ini dari sisi murni timur. Kecoa timur murni berdiri volley dan melihat senyum gila di wajahnya. Dia tidak mengejar Luo Zeng atau Hua Tianming, tetapi menyeringai. Hei, lari, melarikan diri, kamu bisa melarikan diri lagi. Kemana kamu pergi? Di mata timur murni, tidak peduli seberapa jauh mereka melarikan diri, mereka pada akhirnya akan terlibat. Panggil. Semua orang di kekosongan ini berputar dengan hati murni dari timur, dan kecepatan semakin cepat dan lebih cepat, sama seperti ada pusaran air tak terlihat yang menjebak semua orang. Melarikan diri ke tepi. Severed Blood menyadari bahwa dia tidak bisa duduk diam dan memanggil orang-orang lain untuk mencoba menerobos. Gravitasi itu masih dapat dengan mudah dilawan, dan setiap orang yang bereaksi telah tersapu di kejauhan. Orang-orang ini sangat cepat pada awalnya. Tetapi setelah memetik jarak, saya merasakan pengganda gravitasi. Gravitasi ini semakin besar dan semakin besar. Aku tidak bisa keluar. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Posisi seorang Yasen awalnya jauh dari kalajengking oriental murni. Ketika dia bergegas keluar untuk ratusan mil, dia merasa bahwa ruang di sekitarnya tebal luar biasa. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuh, pemalasan seperti siput. Secara umum, sangat sulit untuk bergerak maju 1 inci. Segera, mereka menemukan bahwa tepi pusaran itu telah mendirikan batas tak kasat mata. Tidak peduli sekeras apapun mereka mencoba dan menggunakan kemampuan mereka, batas tak kasat mata ini tidak dapat dilampaui. Luo Zeng, ayo pergi. Ketika wanita itu melihat situasinya, dia memerintahkan salinan Kaisar King untuk membuat lorong luar angkasa. Lintasan angkasa menyelubungi Luo Zeng dan Hua Tianming, dan kedua mata telah dipindahkan ke sisinya. Chen Huangyi juga bergegas. Kemudian salinan Kaisar King akan terlalu gemetar dengan senapan. Taye dan senapan sekali lagi menciptakan lorong ruang angkasa yang tak terlihat, yang terhubung ke ruang di luar pusaran air, dan kemudian 5 orang akan menggali ke dalamnya. Saluran luar angkasa. Dengan Kaisar King menatap kalajengking murni oriental, sedikit kabut muncul di matanya. Dia memang berpikir bahwa Timur Murni dan Luo Zeng telah membunuh mereka berdua. Aku tidak berharap Oriental Murni menjadi sangat tidak berguna, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk memulai. Namun, penggunaan cara-cara seperti itu oleh Timur kemungkinan akan membayar harga yang mahal. Bahkan ia meragukan apakah Isten Timur Murni masih dapat dilahirkan kembali di dunia. Setidaknya orang ini sudah mati. Hanya saja panen ini, dan Kaisar King tidak bisa puas setelah semua. Dia suci di 2 dunia, hanya dia yang menjadi penguasa para dewa. Dan tubuh iblis sejati diperoleh oleh Luo Zeng dan Hua Tianming. Dia tidak berdamai,
tetapi orang timur yang murni bukanlah lawan mereka, dan dia takut menjadi semakin tidak nyaman. Tampaknya Anda hanya dapat menemukan peluang lain. Memikirkan hal ini, dia juga tidak tergesa-gesa untuk mengguncang pistol dan pistol, itu untuk menembus ruang untuk pergi. Saudari Kingdi, bisakah kamu membawa saya pergi? Dia kembali ke Pulau Terapung. Keluarga kulit putih saya harus berterima kasih, kata seorang pria berambut panjang setelah dinasti King. Pria berambut panjang ini adalah anak suci dari Gedung Putih. Dia melihat bahwa orang-orang lain terjebak dalam pusaran air ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat pergi karena kekuatan mereka sendiri. Dengan Kaisar King berteriak dengan dingin, di mana Anda peduli tentang orang ini? Di bawah keadaan ruang Shinto, dia menghilang di depan Yaseng ini. Dia bola-bali lorong di ruang dan tiba-tiba menabrak dinding yang tak terlihat, berteriak dan bergegas keluar dari lorong ruang angkasa. Di bawah pengaruh Kaisar King, wajahnya tiba-tiba berubah. Saluran luar angkasa yang dibangun oleh ini juga tidak dapat pergi, dan dia masih tertinggal di pusaran air ini. Di sisi lain, wajah wanita, Luo Zeng, Hua Tianming dan Chen Wanyi juga sangat jelek. Bahkan jika kamu menggunakan saluran luar angkasa, kamu tidak bisa melarikan diri, kata wanita itu. Chen Wanyi juga menarik napas dalam-dalam dan melihat kembali ke jalan timur murni yang jauh. Apakah kita benar-benar sekarat di sini hari ini?